Dia dijuluki Black Dahlia karena dulunya nih sering banget memakai pakaian-pakaian serba hitam gitu, yang bisa dibilang ya agak tipis lah ya. Dan juga memakai bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Jadi mukanya tuh udah disobek dari ujung bibir sampai ke arah telinga. Bisa dibilang kayak mirip Joker gitu deh. Pokoknya kalau kalian mau lihat aslinya bisa langsung searching aja sendiri di Google ya. Badannya juga kepotong jadi dua bagian, dari perut ke atas sama dari pinggang ke bawah kaki. Anehnya lagi, di badannya dia tuh gak ada noda darah sedikit pun. Bahkan majalah Time menulis bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak terpecahkan paling terkenal di dunia. Balik lagi sama gue Fanny di Kena Mental. Thank you buat kalian yang udah klik video ini dan yang nanya, Van, ada nggak sih criminal case yang belum terpecahkan atau masih misterius gitu? Oh, tentu ada. Siapa yang di sini suka genre musik metal atau death metal? Pernah nggak sih kalian dengar band yang bernama The Black Dahlia Murder yang berasal dari Michigan, Amerika? Mereka udah pernah beberapa kali konser di Indonesia loh. Ternyata nama band mereka ini terinspirasi dari salah satu kasus pembunuhan paling brutal yang ada di Amerika. Kok bisa? Penasaran? Kita langsung masuk ke ceritanya. Black Dahlia adalah nama dari sebuah kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan, bahkan sama FBI sekalipun. Jadi ini merupakan kasus pembunuhan wanita yang bernama Elizabeth Short berusia 22 tahun. Dia ditemukan tewas dengan keadaan telanjang dan sudah dimutilasi. So guys, Elizabeth ini awalnya mau merintis karir nih di dunia Hollywood. Jadi bisa dibilang dia ini calon aktris lah ya. Dia dijuluki Black Dahlia karena dulunya nih sering banget memakai pakaian-pakaian serba hitam gitu, yang bisa dibilang ya agak tipis lah ya. Dan juga memakai bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Hingga pada pagi hari, pada tanggal 15 Januari tahun 1947, ceritanya ada ibu dan anak nih yang lagi jalan santai gitu di daerah Leimert Park, Los Angeles. Tiba-tiba mereka ini melihat kayak ada sebuah manekin gitu yang tergeletak gitu aja di pinggir jalan. Pas dideketin ternyata itu bukan manekin, melainkan seorang wanita yang mukanya tuh udah rusak gitu. Jadi mukanya tuh udah disobek dari ujung bibir sampai ke arah telinga. Bisa dibilang kayak mirip Joker gitu deh. Pokoknya kalau kalian mau lihat aslinya bisa langsung searching aja sendiri di Google ya. Badannya juga kepotong jadi dua bagian, dari perut ke atas sama dari pinggang ke bawah kaki. Yang kalau dilihat sekilas itu emang mirip sama manekin yang belum dipasang gitu guys. Ditambah bagian badan atasnya tuh kayak dibikin pose gitu. Jadi ada gaya di tangannya diginiin gitu. Ya gitu deh pokoknya. Intinya kalau kalian mau lihat langsung bisa langsung searching aja di Google, oke? Karena tidak akan ditampilkan di sini. Kita mau orangnya positive thinking ya. Kalau lihat kayak gituan ya belum tentu langsung ngeh gitu. Kalau itu adalah mayat manusia. Anehnya lagi, di badannya dia tuh gak ada noda darah sedikit pun. Diduga abis dimutilasi, mayatnya Elizabeth ini sempat dicuci bersih dulu sebelum akhirnya dibuang ke pinggir jalan. Wah heboh tuh udah, langsung lah si ibu-ibu itu lapor polisi. Dan gak lama, polisi, FBI, dan semua wartawan media itu langsung ngerumpul di tempat itu. Nah saat itu, kasus ini dicap atau dilabel sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada. Karena pada masa itu belum ada nih pembunuhan sebrutal itu. Dibawalah mayatnya ini untuk dilakukan otopsi.
Dan hasilnya memang menunjukkan adanya tindak kekerasan seperti ada bekas kayak ikatan gitu di pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Kemudian juga ada memar di bagian kepala yang diduga berasal dari benturan benda tumpul. Nah, mutilasinya itu dilakukan setelah Elizabeth meninggal dan diperkirakan tuh sekitar 10 jam sebelum ditemukannya mayat Elizabeth. Mungkin sekilas kita akan berpikir, wah kayaknya dia diperkosa juga deh. Karena pas ditemuin dengan kondisi nggak berbusana kan. Tapi ternyata enggak guys, nggak ditemukan sperma di dalam organ vitalnya Elizabeth. Dan pihak penyelidik juga kekeh nih menepis dugaan bahwa Elizabeth itu telah diperkosa sebelumnya. Pihak mereka bilang pemotongan tubuhnya ini bisa dibilang rapih banget guys, sesuai sama anatomi tubuh manusia. Polisi curiga bahwa pelakunya ini kemungkinan punya latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Beberapa hari pun berlalu, tiba-tiba kantor polisi setempat mendapatkan surat misterius guys. Uniknya surat ini tuh disusun dari potongan-potongan koran guys, yang belakangan jenis surat seperti itu dikatakan surat kaleng atau surat tanpa nama. Jadi nggak mesti yang harus tulisannya pakai potongan koran gitu, enggak. Cuman intinya kalau surat tanpa nama dan sifatnya misterius itu bisa dikatakan surat kaleng. Gak cuman surat aja, di dalam amplop itu juga ada beberapa benda pribadinya Elizabeth. Si pengirimnya tuh bilang semua itu adalah barang milik Elizabeth yang sebelumnya ada di dalam tas. Barang-barang ini tuh semuanya bau bensin guys, seakan pelakunya ini mau menghapus sidik jari dengan cairan bensin itu. Polisi dan FBI pun melakukan segala cara bahkan sampai menginterogasi 200 orang. Di mana sebagian dari mereka sudah melalui tes kebohongan, tapi hasilnya nihil. Dari situ tuh udah mulai muncul nih teori-teori, spekulasi, bahkan asumsi mengenai kasus ini. Salah satunya yang paling terkenal ya bisa dibilang, yaitu adalah alasan Elizabeth dibunuh karena Elizabeth tidak mau ataupun menolak diajak berhubungan intim, lantaran dia ini sedang hamil. Tapi teori ini udah bilang karena ketika hasil otopsinya keluar, diketahui Elizabeth ini tidak hamil, bahkan belum pernah hamil. Beberapa tahun pun berlalu sampai tahun 2017, Pugh Mary Itwell dalam bukunya Black Dahlia Red Rose menuliskan hal yang cukup mengejutkan warga Amerika. Bahkan banyak banget nih orang yang percaya atas kebenaran itu. Itwell ini mengatakan bahwa pelakunya bernama Leslie Duane Dillon. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Saya nggak tahu juga pronounce-nya gimana. Yaitu seorang bellboy atau petugas yang suka bawain barang kita kayak gini nih. Biasanya suka ada di hotel gitu. Yang sebelumnya ini udah pernah ditahan polisi tapi dibebaskan kembali. Tapi balik lagi nih, itu juga bisa dikatakan teori atau spekulasi juga guys. Karena keterangannya sampai saat ini tuh belum ada kejelasan mengenai pelaku pembunuhan dari Elizabeth Short. Jasad Elizabeth pun dimakamkan di Oakland. Dan ibunya Phoebe pindah rumah ke daerah dekat makam anaknya. Karena nggak kebayang lah ya gimana rasa pilunya anaknya dimutilasi seperti itu, dibunuh, dan bahkan pelakunya sampai sekarang tuh belum ketemu. Kasus ini dicatat sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan majalah Time menulis bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak terpecahkan paling terkenal di dunia. Nah, menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Kira-kira siapa sih pembunuhnya? Dan kira-kira motifnya tuh apa ya? Sampai dia itu melakukan mutilasi, tapi kok bisa? Mutilasinya ini dibersihin dulu dan sengaja nih ditaruh di pinggir jalan seakan-akan biar orang-orang tuh cepat ngelihat mayatnya dia, ditambah si Elizabeth ini kan emang aktris ya, atau bisa dibilang calon aktris lah. Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Gue Fanny pamit undur diri dan see you in another video. Bye-bye.